Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengasihi kehidupan kita. Tuhan masih menolong akan kehidupan kita. Itu karena bukan kuat kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa atas kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Haleluya. sempurna.
bersyukur-Mu. Kasih setiamu di dalam Ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Dia hadir di tempat ini dan dia hadir di tempat saudara. Kita percaya dia bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umat yang memuji, mengucap syukur dalam
bersorak-sorak demi nama Tuhan. Katakan haleluya. Yo, semua tepuk tangan. Tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kaulah pelindungku, kepastian hidupku. Kaulah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Tak kau ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Kau tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Yo! Kaulah pelindungku, kepastian hidupku. Kaulah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Tak kau ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Sama-sama katakan. Selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Tak kau ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Tak kau ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Sungguh nyata janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang baik. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. mari ya Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang cerah, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi adalah rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, seperti tanah yang gembur untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga firman itu Tuhan terbentuk dalam hidup kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Jikalau ada kuasa kegelapan roh asing apapun yang ingin mengambil benih firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati manggil nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, singkirkan, pergi, keluar, terutama dalam ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari yang menyaksikan ini dari rumah serukan bersama saya haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa saudara-saudara yang belum divaksin, baik itu anggota jemaat saya maupun saudara yang menyaksikan ini di rumah, yang belum pernah divaksin sama sekali, tidak usah takut atau pakai alasan, oh saya punya penyakit darah tinggi atau asma atau apa. Seandainya saudara memang punya penyakit bawaan yang membuat saudara tidak bisa divaksin, saudara seyogianya minta surat kepada dokter bahwa saudara tidak bisa divaksin, tidak boleh divaksin. Sehingga kalau saudara mau ke supermarket, ke bank atau kemana saja termasuk ke gereja, saudara menunjukkan surat itu dan saudara bisa diizinkan masuk. Tetapi yang saya perhatikan bahwa banyak kali bukan karena ada penyakit-penyakit yang membuat saudara tidak boleh divaksin, tetapi karena saudara takut. Contohnya ya, tensinya ya biasa-biasa saja, tapi begitu mau divaksin, pergi ke rumah sakit atau kemana ya,
Begitu sudah lihat orang kumpul banyak, pikir mau divaksin, woi takut, tak dikduk. Jadi waktu ditensi 170/100, padahal biasanya biasa-biasa saja. Nasihat saya, saudara kan punya Tuhan yang besar. Kenapa kok saudara jadi takut begitu? Ya, dan divaksin itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan saudara sendiri. Sekarang ini zamannya banyak orang kena Omikron, termasuk banyak anggota kami yang kena Omikron. Tetapi kalau sudah vaksin 2 kali, apalagi sudah di booster, itu tidak terlalu parah sakitnya, tidak terlalu lama, mungkin 4 hari sudah sembuh. Ya, saya aja sudah divaksin 3 kali, nggak ada masalah. Palingan tangannya ini kemeng saja nggak bisa terangkat. Jadi kalau sudah habis divaksin, ya minumlah paracetamol 2 atau 3 pagi, siang, malam begitu. Dan kalau ada demam-demam sedikit, pusing, ya nggak apa-apa lah daripada saudara nggak divaksin. Oke? Kiranya nasihat dan saran saya ini saudara dengar dan saudara lakukan. Jadi nanti kalau saudara pergi ke gereja, ke tempat kami harus pakai QR code baru boleh masuk gereja, saudara bisa beribadah dengan baik. Puji nama Tuhan. Dalam periode ini saya akan memberikan firman Tuhan dengan judul A Good Servant of Jesus Christ, yang artinya hamba atau pelayan yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini saya ambil dari Kejadian Fatsal 24. Saya tidak bacakan semuanya, tetapi saya harap saudara setelah ibadah selesai atau setelah saudara selesai beribadah online di rumah, saudara membaca Kejadian 24 ini secara lengkap sehingga dapat keseluruhan ceritanya dengan sepenuhnya. Dalam Kejadian pasal 24 ini diceritakan bahwa Abraham ini punya seorang hamba, pelayan, di mana hambanya ini dapat dipercaya, namanya Eliezer. Jadi kalau saudara yang mau punya anak atau punya baby, kalau laki, belum ada yang punya nama ini di gereja kami, Eliezer. Beda dengan Eleazar, ya hanya beda 1 huruf, Eliezer. Saudara, Eliezernya adalah seorang hamba yang bisa dipercaya. Saya harapkan saudara dalam saudara bekerja, saudara ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya di tempat pekerjaan saudara. Demikian juga dalam rumah tangga, saudara ini harus menjadi orang yang bisa dipercaya apapun posisi saudara. Baik itu sebagai suami, istri, atau anak, ya khususnya orang tua, saudara harus bisa dapat dipercaya. Dan itu nanti berimbas waktu saudara melakukan pelayanan di gereja. Nantinya saudara juga bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Sehingga kalau saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, lama-lama saudara akan menjadi, perhatikan slide itu, orang kepercayaan. Kalau orang yang dapat dipercaya itu dalam satu perusahaan, mungkin ada beberapa atau beberapa puluh kalau perusahaannya besar. Tetapi orang kepercayaan itu hanya 1, saudara. Ya, orang kepercayaan hanya 1. Saudara harus berusaha memulai diri saudara ini menjadi orang yang bisa dipercaya dulu. Sebab banyak sekali dalam kehidupan saudara-saudara yang orang Kristen ini malah gak bisa dipercaya. Dalam pekerjaan khususnya gak bisa dipercaya. Ya, dalam rumah tangga juga, di gereja juga demikian nantinya. Nah, kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, nasihat firman Tuhan ini, ayo saudara lakukan. Bukan hanya menjadi orang yang bisa dipercaya, tetapi menjadi orang kepercayaan.
Dan kalau saudara bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan, waduh, nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, jabatan saudara ini akan luar biasa. Tidak mungkin saudara hanya sebagai bupati atau gubernur, saudara akan menjadi menterinya Allah karena saudara orang kepercayaan Allah. Haleluya. Poin yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Saudara yang melihat di rumah, angkat suara saudara, katakan 2, 3. Punya komitmen terhadap perjanjian. Bagian yang pertama adalah kita harus punya komitmen terhadap perjanjian. Saya bacakan dari Kejadian 24 ayat 1-4 dan ayat yang ke-10. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Amin. Saudara perhatikan dulu ayat yang kedua. Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, ini Eliezer, yang paling tua, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ini yang saya sebut menjadi orang kepercayaan, menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Kalau menjadi orang kepercayaan ini contohnya seperti Yusuf. Dia menjadi orang kepercayaan di rumah Jenderal Potifar. Kemudian waktu dia dimasukkan dalam penjara, tidak seberapa lama dia menjadi orang kepercayaan daripada kepala penjara. Nah, ini terus berlanjut. Waktu Yusuf masuk ke istana, ya, dan menjadi raja muda, dia menjadi orang kepercayaannya Firaun. Nah, itu dia. Saudara-saudara, poin yang saya katakan, semakin tua, semakin bertambah umur, saudara harus semakin bisa dipercaya. Perhatikan perkataan semakin tambah umur. Setiap hari, setiap orang, semua manusia ini pasti tambah umurnya, kan begitu. Masa besok umur kita berkurang malahan? Pasti tambah umurnya. Dulu 17, sekarang 18, ya, nanti kapan hari 30 dan lain sebagainya. Maksud saya semakin saudara tambah umur, tambah tua, saudara harus semakin bisa dipercaya. Mulai dari hal apa bisa dipercaya itu? Perkataan mulut saudara. Jangan saudara menjadi orang yang suka bohong. Dimulai dari bohong, nanti saudara akan mulai melebih-lebihkan cerita. Kalau sudah melebih-lebihkan cerita, saudara nanti akan bercerita yang tidak sesuai dengan cerita aslinya. Alias apa? Mengarang cerita, mengada-ngada. Hoaks itu ada dalam skala yang ringan. Hoaks tetapi ada sedikit kebenarannya. Tetapi hoaks yang fatal ini sangat tidak ada hubungannya, gak pas sama sekali. Ya, dan sekarang mulut ini banyak digantikan oleh ini. Saya bolak-balik berkata jari-jari. Jari-jari menyebar WA, SMS, apa berita-berita yang bohong. Nah,
saudara ini semakin tua harusnya bisa semakin dipercaya, seperti contohnya Eliezer ini. Kemudian yang kedua, poin yang ke-B adalah dia tetap setia terhadap perjanjian yang ada. Katakan bersama dengan saya harus, ya 2, 3. Saya harus tetap setia terhadap perjanjian yang ada. Saudara harus setia dengan perjanjian yang saudara sudah buat. Demikian maksudnya. Saya teringat sebuah cerita, saudara ya. Saya kasih contoh kepada saudara. Satu kali ada seorang petani ya, yang dia ingin memanen hasil pertaniannya, hasil buahnya. Kebetulan buahnya ini ada di pohon tempat yang tinggi, misalnya seperti kelapa atau apa begitu ya. Bukan yang pendek-pendek seperti duren, rambutan, itu kan pendek pohonnya. Kalau stroberi kan di bawah. Nah ini tinggi di atas. Dia ini pelit banget saudara ya. Dia berpikir, woi pohonku ini ada banyak ini. Kalau saya panggil orang untuk memanen buahnya, berapa orang yang harus saya panggil dan saya bayarnya nanti jadinya sayang uangnya. Mending saya saja yang melakukan. Ini karena dia demikian pelit. Lalu dia naik pohon itu, tetapi di belakangnya, di punggungnya ini saudara dikasih tali, ada keranjang. Untuk apa keranjangnya? Ya kalau dia sudah metik buahnya, dia taruh di keranjang. Soalnya kalau itu dijatuhkan dari atas, hancur. Bukan seperti kelapa ini. Kalau kelapa dijatuhkan tidak ada masalah. Kalau dijatuhkan ke bawah, apalagi pohonnya tinggi, hancur buahnya. Jadi taruh di keranjang, ya, dan dia naik. Pohon pertama dia ambilin buahnya, turun, pohon kedua, demikian seterusnya. Dia senang saudara ya. Makin lama dia makin senang, karena apa? Dia berpikir, ini aku bisa lakukan sendiri, aku tidak perlu bayar orang untuk ambil buahnya, ya. Ini karena dia sangat pelit saudara ya. Dia naik terus, tiba-tiba pas dia ada di satu pohon di atas, waduh, dia pusing sekali kepalanya. Ya, dia pusing. Terus dia gemetar. Dia berpikir, kalau aku jatuh nih pasti mati. Dalam ketakutannya itu dia lalu berjanji kepada Tuhan. Tuhan, seandainya Engkau menolong aku selamat sampai di bawah, nanti hari Minggu Pak pendetanya aku kasih sapi, seekor sapi sebagai persembahan kepada Engkau. Saya akan berikan kepada Pak pendetanya terhadap gereja. Lalu tiba-tiba pusingnya hilang saudara ya. Dan dia bisa enak lagi, dia cepat-cepat turun. Dia turun sampai 3/4 dari pohon itu, dia merasa nyaman. Lalu dia berpikir, wah kok enak pendeta saya dikasih sapi. Padahal dia janji ini sama Tuhan saudara ya. Gini aja dah, kalau aku selamat sampai di bawah, tetap aku ngasih sama Tuhan. Nanti aku kasih kambing. Saya akan kasih kambing sama Pak pendetanya. Ya, dia menghibur diri dengan nyanyi-nyanyi, turun dia. Setengah pohon itu dia berpikir, Pak pendetaku ini sudah kaya. Kok enak dia dikasih sapi? Ya. Kasih kambing lagi. Aku kasih gak jauh-jauh, anak kambing. Kan lebih murah anak kambing, anak kambing. Tetap aku kan ngasih kan. Nah,
Dia turun terus sampai seperempat pohon itu. Dia berpikir lagi, mahal juga loh anak kambing itu, lumayan. Ya sudah aku ganti. Tetap loh aku ngasih sama Tuhan. Nanti aku kalau selamat sampai di bawah, aku akan kasih Pak Pendetanya ayam. Ayam sekarang. Dari sapi, kambing, anak kambing, ayam. Ya. Nah, sudah itu dia turun sampai dia di bawah. Selamat kan? Janjinya apa saudara? Ayam. Lalu dia berpikir, aku selamat kok. Ya, gini aja dah. Aku nanti mulai saat ini akan rajin beribadah di gereja. Enggak usah pakai ngasih-ngasih sama Pak Pendetanya. Pak Pendetanya itu sudah kaya, untuk apa dikasih? Nanti aku akan rajin, nanti aku akan janji sama Pak Pendetanya, Pak, saya akan mulai saat ini rajin datang beribadah. Ya, jadi dia senang, berarti dia enggak usah keluarkan uang apa-apa. Cuma janji toh. Waktu dia ketawa-ketawa tuh dia jalan, dia lihat kiri kanan, dia nggak lihat ada lobang kecil di depannya. Dia tersandung saudara, dia jatuh tertelungkup dan buah-buah yang ada di keranjangnya itu terlempar ke atas, menjatuhi kena badan dan kepalanya. Apa akibatnya? Mati. Mati. Karena apa? Yaitu dari sapi, kambing, anak kambing, ayam, gak jadi ngasih apa-apa. Mati. Apa yang saudara janjikan kepada Bapa di surga, itu dicatat loh saudara. Kalau saudara janji sama manusia ya, 10 kali berjanji, 11 kali dilanggar. Kenapa? Nanti akan janji berikutnya pasti tidak ditepati. Hati-hati kalau saudara berjanji kepada Bapa di surga. Sebab dicatat loh. Maka itu saudara harus tetap setia terhadap perjanjian yang ada. Eliezer ini setia. Nanti di akhir khotbah saudara akan lihat bagaimana tindakan Eliezer ini. Kemudian bagian yang ke-C, tidak punya pikiran atau keinginan untuk membawa lari barang-barang tuannya yang dia bawa. Saya ulangi. Eliezer ini gak punya pikiran untuk membawa lari atau keinginan. Nah dari pikiran lalu hati kan kepingin kan. Lalu tindakan. Gak punya sama sekali untuk membawa lari barang-barang tuannya yang dia bawa. Mungkin sudah saya ingatkan lagi. Barang-barang apa yang Eliezer bawa kepunyaan tuannya. Ini saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Coba kita lihat slide. Hamba itu mengambil 10 ekor dari unta. Bukan keledai. Unta ini bisa membawa beban yang berat. Ya, mungkin sama dengan kuda. Bahkan mungkin dia lebih kuat. Berarti barang yang bisa dibawa itu banyak. Kemudian bukan 1, 10. Lihat lagi. Dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan Abraham. Saudara, Abraham ini kaya raya. Yang dibawa itu bukan beras, minyak, jagung. Itu pasti dia bawa emas, perak, ya, kain sutra, dan lain sebagainya. 10 ekor unta itu membawa bekal yang barang berharga yang sangat banyak. Loh, kalau Eliezer ini mau lari, mau bawa ini, bisa toh. Oh, nanti Abraham bisa suruh orang nyari. Saudara, zaman dulu tuh gak ada GPS, gak ada handphone, gak ada apa. Dia lari ke negeri yang lain, hilang jejak sudah. Betul kan?
Dia nggak punya pikiran, dia nggak punya keinginan. Ini hamba yang luar biasa, saudara. Saudara juga jangan mencuri apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kalau saudara masih ingat dalam 2 periode yang lalu, saya membacakan kesaksian dari seseorang. Dia berpikir untuk menahan apa yang menjadi milik Tuhan, yang harus dia kembalikan kepada Tuhan. Dia tahan 2 minggu. Dia pikir, wah kok banyak ini ya. Lah ini dia. Tapi akhirnya dia kasihkan. Dan apa hasilnya? Tuhan makin memberkati, gajinya naik. Di zaman yang sulit seperti saat ini, orang itu dapat gaji yang luar biasa. Ini bukti firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan haleluya. Poin yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Konsisten terhadap panggilannya. Ya, konsisten terhadap panggilannya. Eliezer ini sudah menjadi hamba selama puluhan tahun. Kenapa? Tadi di pembacaan kan dikatakan Abraham punya hamba yang paling tua. Ya, artinya dia sudah bekerja puluhan tahun. Dalam adat Israel itu ada yang namanya tahun pembebasan hamba. Apa itu tahun pembebasan hamba? Kalau saudara membeli seorang hamba, maka pada tahun yang ke-7 dia bebas merdeka. Dia hanya wajib bekerja kepada tuannya 6 tahun. Sesudah itu tahun yang ke-7 dia bebas. Eliezer ini memilih tidak keluar dari rumah Abraham, tetapi dia setia dan dia konsisten. Kalau dia memang seorang hamba, dia konsisten menjadi seorang hamba. Hal yang saya ingin jelaskan yang bagian yang ke-A. Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah hambanya Allah. Mari pegang dada saudara. Ucapkan bersama dengan saya adalah hambanya Allah. 2, 3. Saya adalah hambanya Allah. Loh Pak, bukan Pak John ini yang hamba Tuhan. Loh saudara ini juga hamba Tuhan. Kalau tidak hambanya Tuhan, hambanya Allah, berarti saudara hambanya iblis. Jangan lupa saudara, kita ini dulu adalah hamba dosa. Di bawah kuasa dosa, kuasa iblis, hambanya iblis. Kita sudah dimerdekakan, nah kita beralih menjadi hamba Allah. Berarti kita semuanya adalah hamba Allah. Haleluya. Saya tuliskan di sana, melayani Tuhan itu kontrak seumur hidup. Saya sebagai gembala sidang tidak pernah melengsarkan seseorang dari jabatan pelayanannya di gereja, kecuali orang itu mengundurkan diri atau dia terkena masalah atau kasus. Kalau tidak ada, di tempat kami ada pelayan perjamuan yang sudah berumur, ya tetap saya tugaskan dia untuk melayani. Karena bagi saya melayani Tuhan itu kontrak seumur hidup. Ingat saudara ya, melayani Tuhan itu adalah kontrak seumur hidup. Kemudian yang berikutnya, saudara harus memperhatikan motivasi saudara dalam melayani Tuhan dan ketulusan hati saudara dalam melayani. Kalau motivasinya saudara hanya karena saudara hobi, suka, ya misalnya pelayanan multimedia, saudara suka terhadap kamera, ini itu, namanya suka tuh lama-lama bisa selesai. Misalnya saudara punya handphone yang terbaru Apple, iPhone 14 seri terbaru. Wah, waktu pertama saudara punya, saudara suka kan, seneng kan, saudara gunakan, senang, suka. Tapi nanti lewat 2 tahun, 3 tahun sudah keluar iPhone seri yang ke-16 atau ke-17, sukanya ini berkurang.
Bahkan saudara berpikir, ganti handphone, kan begitu. Tetapi kalau motivasinya saudara ini motivasi karena saudara mengasihi Tuhan, ingin membalas kasih Tuhan dalam hidup saudara, itu tidak akan lekang oleh waktu saudara. Bahkan makin lama saudara makin terus ingin melayani Tuhan. Karena apa? Dia juga terus mengasihi saudara kan? Betul enggak? Saya ingin terus membalas kasih Tuhan dalam hidup saya, yang semakin lama saya rasakan semakin besar. Dulu waktu anak-anak saudara masih kecil saudara melayani Tuhan. Sekarang anak-anak saudara sudah besar, sudah sarjana, diberkati Tuhan, maka saudara tetap punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Umur boleh makin bertambah, ya pelayanan harus tetap konsisten. Ya mungkin kalau dulu waktu masih muda saudara melayani sebagai choir mungkin masih bisa. Tetapi kalau sudah umur oldies di atas 50-60, choir suruh lompat tak kembali turun. Dan ketulusan hati dalam melayani. Tuhan itu senang melihat orang-orang melayani dia dengan hati yang tulus. Eliezer ini motivasi dan ketulusan hatinya dalam melayani sebagai hambanya Abraham ini luar biasa saudara ya. Sekarang bagian yang ketiga. Mari katakan bersama dengan saya. Angkat suara saudara, 2, 3. Fokus kepada tugas. Fokus kepada tugas. Saya bacakan dari Kejadian 24 ayat 32 dan 33. Saudara dengarkan. Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Haleluya. Ceritanya Eliezer ini sudah sampai di rumah Laban. Dia sudah bertemu dengan calon istrinya Ishak yaitu Ribkah. Dia disuruh masuk ke dalam rumah oleh Laban, tuan rumahnya, orang tua daripada Ribkah. Kemudian lihat ayat 33, lihat di slide saudara. Dihidangkan makanan. Tetapi saudara perhatikan, apa jawab Eliezer? Aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Maksudnya demikian saudara. Di slide berikutnya saya menuliskan, fokus Eliezer ini atau fokus saudara sebagai pelayan Tuhan tidak teralihkan hanya karena diberi makanan, atau saya tuliskan dalam tanda petik, karena dikasih ini itu. Ini itu tuh apa? Saudara sebagai orang Kristen, katakan saudara sudah lama di gereja, saudara sudah terlibat pelayanan. Ya, ini kan kita bicara hamba, berarti kan kita melayani Tuhan. Sudah terlibat pelayanan, lalu satu kali sudah ditugaskan, biasanya hari Minggu libur, bos ini bilang, hari Minggu ini ada tamu datang, ada ini dari Jakarta, dari luar negeri datang, kamu tolong temani ya, nanti gampang lah, ini itunya tuh misalnya, nanti kamu saya kasih uang lembur, uang lemburnya gede saudara. Pertama, uang lemburnya besar. Kedua, nemeni tamu dari luar pulau atau luar negeri. Berarti makan-makan toh. Makan-makannya kan makan-makan enak. Gimana? Pas hari Minggu itu, saudara ada tugas pelayanan loh. Ada tugas pelayanan. Gampang, nanti saya bilang sama Pak John ada tamu, tolong tugasnya diganti dengan yang lain. Ya.
Dan yang berikutnya saya tulis, tahu mana skala prioritas. Berkali-kali saya katakan, saudara harus yang pertama dan yang utama. Saudara harus memprioritaskan Tuhan. Artinya memprioritaskan pekerjaan Tuhan, memprioritaskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Kalau saudara bisa melakukan hal ini, percayalah kepada saya, Tuhan juga akan memprioritaskan masalah saudara. Ya, Tuhan akan memprioritaskan saudara lebih daripada yang lain. Kenapa? Ya karena kita memprioritaskan Tuhan. Saudara fokus jangan teralihkan hanya karena dikasih ini itu nih. Dalam hal ini kan Eliezer dikasih makanan. Loh saudara, mungkin saudara anggap sepele. Jangan lupa Eliezer ini menempuh perjalanan yang cukup jauh. Perjalanannya bukan naik pesawat, dia naik unta. Kan gak mungkin naik kuda, orang dia bawa barang-barang berharga tuannya 10 ekor unta, dia juga naik unta. Unta ini bisa berlari tapi tidak secepat kuda. Ini menempuh perjalanan yang cukup lama. Ya, capek, lelah. Loh ini di depannya ada makanan yang enak. Woi, langsung lupa semuanya. Seperti kan pernah saya ceritakan, mungkin saudara kalau belum pernah mendengarkan hal ini, saya ulangi lagi secara singkat. Ada seorang pengusaha, ini kisah nyata saudara ya, di Jepara. J-E, para, bukan Jerusalem. Pengusaha mebel di Jepara. Satu kali dia di WA sama customer pelanggannya yang dari kota lain yang cukup besar ya, sering berhubungan dengan dia. Di WA, saya nanti akan datang di Jepara hari Minggu mengadakan transaksi dalam jumlah sekian miliar. Dia ingat pengusaha ini, dia hari Minggu punya tugas pelayanan di gereja. Dia jawab apa? Maaf bos, hari Minggu saya ada tugas pelayanan di gereja. Sana jawab lagi, kali ini aja saya nggak bisa, Senin saya sudah harus buka toko dan saya ada keperluan ke luar pulau. Saya mau menyelesaikan ini. Ya. Sampai dia dari Surabaya, dia ke Jepara, Minggu dia selesaikan urusan, nanti Senin dia balik Surabaya terus dia mau pergi ke luar pulau. Pengusaha ini tetap bilang enggak bisa. Terus akhirnya customernya bilang, sombong sekali kamu, ya sudah kalau enggak mau. Pengusaha ini ngomong sama pegawainya bilang, enggak apa-apa pak, kami aja yang buka, kami yang menghandle. Apa jawab pengusaha ini? Enggak usah, tutup. Itu saya harus konsisten, saya setiap minggu hari buat Tuhan, tutup. Apalagi saya ada tugas pelayanan. Ya sudah. Jangan saudara pikir, wah yang pengusaha Jepara ini sok banget sih, kayak enggak butuh duit. Loh, human nature-nya dia tuh manusia, dia juga berpikir, aduh sayang ya, cuan keuntungan yang lumayan di depan mata ini hilang. Tapi sudah itu dia berpikir, sudah dah, saya yakin Tuhan mampu memberkati saya. Kalau saudara setuju katakan amin. Dia minggu pelayanan, dia lupa sama urusan itu sudah. Ya sudah dah, memang bukan cuannya dia, ya sudah. Sudah tahu. Yang dari Surabaya ini dia berangkat ke Jepara. Di tengah jalan dia makan saudara. Sampai di Jepara dia sakit perut saudara. Sakit perut dia mentret-mentret sampai masuk ke rumah sakit, ke UGD. Ya, dan dia bermalam, Minggu malam dia bermalam bukan di hotel, tetapi di rumah sakit. Besoknya hari Senin dia sudah sehat. Apa yang dia lakukan saudara? Dia datang ke pengusaha Jepara yang anak Tuhan ini. Dia bilang, sorry ya kok, saya kok WA kasar. Saya tetap bisnis dengan engkau. Kasih kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya saudara.
Kalau saudara prioritaskan Tuhan, Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ini urusan cuma kecil saja. Cuma dikasih sakit perut. Ya, orang yang dari Surabaya ini gak bisa ngapa-ngapain hari Minggu. Ya dia Senin, tetap dia kembali ke pengusaha Jepara yang anak Tuhan. Inilah dia. Jangan saudara fokusnya ini teralihkan. Ingat seri perubahan tubuh. Khotbah seri perubahan tubuh yang saya katakan, kalau saudara fokus kepada hal duniawi, nanti saudara akan berakhir dalam kebinasaan. Tapi kalau fokus kepada tubuh rohani, saudara akan berakhir dalam kerajaan 1000 tahun damai, hidup yang kekal. Haleluya. Bagian yang keempat, mari kita baca bersama. 2, 3. Berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Saya bacakan Kejadian 24 ayat 34, 37 sampai 39. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Haleluya. Perhatikan ayat yang ke-39. Jawab Eliezer kepada Abraham, ya, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Saya ajak saudara lihat slide berikutnya. Bagian yang ke-A, jangan suka bicara terlalu tinggi. Kenapa? Posisi saudara itu hamba, bukan bos. Ya, hamba tidak bicara terlalu tinggi. Siapa bos? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan jangan melebih-lebihkan. Kalau bicara A ya A. Jangan A ditambah-tambah akhirnya ujungnya hancur. Ya kita kan sering bermain pesan berantai itu. Yang di sana aslinya itu misalnya saya kepingin makan sate. Saya kepingin makan sate ayam 10 tusuk. Nanti di sana jadinya apa? Babiku dicuri orang. Yang sini ayam, yang sana jadi babi. Yang sini mau makan sate ayam, yang sana babiku dicuri orang. Nah itu saudara. Ya. Kenapa saya berkata jangan bicara terlalu tinggi dan jangan melebih-lebihkan? Coba lihat slide sebelumnya. Ayat 39. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Saudara ingat ya, Eliezer ini berangkat ke rumah Laban bukannya tidak bawa apa-apa. Dia bawa 10 ekor unta dengan membawa berbagai-bagai barang berharga. Dia tidak lalu menjadi sangat optimis atau istilahnya terlalu yakin. Ya, terlalu yakin. Aku nih bawa 10 ekor unta dengan barang-barang berharga nih, wah nilainya luar biasa. Pasti Laban itu akan ngasihkan anaknya. Dia akan berpikir, wih anakku ini akan dapat suami orang kaya. Laban kenal nggak sama Abraham? Lo tahu dia. Dia tahu Abraham tuh orang yang sangat kaya raya. Wah pasti kehidupan anakku Ribka ini akan aman sejahtera, kan begitu, pasti akan dikasih. Tetapi perhatikan, Eliezer ini ngomong saudara ya. Dia berkata, belum tentu loh. Belum tentu perempuan itu mau mengikut aku. Mungkin dia mau, mungkin enggak. Maybe yes, maybe no, 50-50 kan begitu. Dia ngomong apa adanya. Nanti lihat kondisi situasi gimana.
hatinya Laban dan hati Ribka. Kalau Labannya mau tapi Ribkanya tidak mau kan tidak bisa dipaksa. Betul kan? Jadi tidak bicara terlalu tinggi. Saudara juga hambanya Allah. Kalau mau dikatakan hamba Allah yang luar biasa, yang bagus, yang baik, jangan bicara suka terlalu tinggi di awan-awan, bahkan melebihi awan atau melebih-lebihkan. Itu sifat yang tidak baik, saudara ya. Bagian yang kelima, bagian yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Menyelesaikan tugasnya. Nah, ini dia. Dia bukan hanya konsisten terhadap panggilannya, punya motivasi, ketulusan hati yang baik dalam melayani, tetapi juga menyelesaikan tugas. Saya bacakan dulu dari Kejadian 24. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hambanya itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Amin. Saudara perhatikan di slide berikut. Eliezer bukan sekedar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Abraham, tetapi dia menyelesaikan sampai tuntas. Tas. Saudara juga menjadi hambanya Allah, pelayannya Tuhan. Setiap tugas yang diberikan kepada saudara, selesaikan itu sampai tuntas, tas. Jangan punya sifat mut-mutan. Moodnya senang diselesaikan dengan baik, moodnya tidak senang ditinggal. Dikit-dikit mau meninggalkan tugas pelayanan, dikit-dikit nanti kebawa, dikit-dikit bilang mau keluar dari gereja. Saya kalau punya jemaat ngomong dikit-dikit, ngomong mau keluar dari gereja, saya akan bilang, ya sudah keluar saja. Kalau orang sudah ngomong, saya pindah gereja aja, keluar dari gereja kan banyak. Itu artinya hatinya sudah tidak di gereja, saudara. Ya, hatinya sudah tidak bersama dengan kita. Dan berikutnya adalah jangan jadi orang yang suka tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Status saudara di keluarga ini sebagai apa? Sebagai anak, ya bertanggung jawab sebagai anak. Misalnya anak masih kecil, sekolah. Bertanggung jawab sekolah yang baik, kuliah yang baik. Nanti naik, bekerja, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai orang tua, itu akan lalu membawa kita dalam pelayanan di gereja juga kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Oh luar biasa, puji nama Tuhan, saya punya banyak orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan di gereja Tuhan. Makanya gereja Tuhan, gereja Kristus Japan terus ada dan maju. Karena apa? Saya punya orang-orang yang bertanggung jawab dan luar biasa. Ya, saudara juga harus menjadi bagian daripada hambanya Tuhan. Tadi kan di depan kita sudah berkata, saya hamba Allah. Betul kan? Jadilah bagian hamba Tuhan, hamba Allah yang bertanggung jawab. Di akhir khotbah ini, saya mengajak saudara kita baca bersama Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin.
Alangkah luar biasa indah kalau satu kali kita mendengar Yesus berkata kepada kita, kepada saudara, kepada saya, baik sekali perbuatanku, hai hambaku yang baik dalam dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, sekarang masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apa ini bicara yang paling luar biasa? Dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudara akan diberi tanggung jawab sebagai orang-orang yang memerintah dengan jabatan-jabatan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kepala desa, kades, kadus, perbekal dan sebagainya, tetapi kita punya jabatan yang luar biasa. Karena apa? Karena apa, saudara? Saudara setia dimulai dari perkara yang kecil. Apapun posisi saudara dalam bermasyarakat, dalam pekerjaan, apapun posisi pelayanan saudara di gereja, setia dari hal-hal yang kecil. Allah melihat, manusia melihat yang di depan yang kelihatan, Allah melihat sampai hati saudara. Ada sebuah kisah. Kenapa saya ambil ini? Ya karena ini sudah lama, tetapi sampai sekarang kisah ini masih luar biasa. Pada Olimpiade Meksiko, Olimpiade musim panas Meksiko tahun 1968, dalam perlombaan lari maraton, ya semua berlari, semua peserta siap atlet, lalu mulai berlari. Pada kilometer yang ke-19 ada seorang pelari dari Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. Kenapa saya ingat nama ini? Ya nama saya John, nama adik saya Stephen, gampang. Akhwari itu mirip-mirip Munari, pedagang bakso kita yang terkenal seluruh dunia. John Stephen Akhwari ini ke kilometer ke-19, dia tiba-tiba kram kakinya. Dia larinya tersendat ya. Lalu dia tertabrak oleh pelari di belakangnya. Ya lari maraton kan konstan. Dia tiba-tiba kram begini, iya di depannya gak bisa menghindar, tertabrak, dia jatuh. Dia jatuh, yang melihat berpikir, wah selesai sudah. Tetapi John Stephen Akhwari ini berdiri, saudara. Dia tetap berusaha berlari dengan tertatih-tatih. Kemudian dia berhenti lagi. Lalu tim medis datang membalut kakinya. Sudah lihat kakinya yang sebelah kanan ini dibalut, saudara ya, dibalut. Tim medis menyarankan sudah berhenti saja. Dia bilang no, aku harus tetap finish. Ya, dan saudara bisa lihat di gambar-gambar di slide itu sebelah kiri. Dia terus berlari dan dia mencapai garis finish kira-kira 1,5 jam sesudah pelari terakhir masuk finish. Ya, jadi misalnya ada 20 pelari, 19 ini sudah masuk finish semuanya, 1,5 jam kemudian baru dia mencapai garis finish. Tapi saudara perhatikan, wartawan, orang-orang masih menunggu, masih melihat dia. Lo aneh kan saudara? Kalau sudah masuk finish semua, biasanya yang paling belakang itu ya sudah dilupakan. Ini kan masih ditunggu saudara. Dan dia mencapai garis akhir dengan kondisi yang seperti saudara lihat di gambar. Waktu dia diwawancarai, dia mengeluarkan sebuah statement yang terkenal sampai sekarang. Coba saudara lihat di slide kanan yang atas. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Negaraku tidak mengirim aku sejauh 5,000 miles. Dari Tanzania ke Meksiko itu kira-kira 5,000 mil jauhnya. Negaraku tidak mengirim aku sejauh 5,000 mil untuk start perlombaan, tetapi untuk
menyelesaikan pertandingan. Saudara, kalau saudara tanya, siapa juara lari maraton Olimpiade Meksiko tahun 1968? Saya nggak tahu. Orang udah lupa. Tetapi yang diingat siapa saudara? Ini, John Stephen Akhwari. Karena apa? Karena meskipun dengan keadaannya yang seperti itu, dia menyelesaikan tugasnya dia. Negaranya mengirim dia untuk ikut lari maraton, bukan hanya untuk ikut startnya saja. Jangan saudara melayani Tuhan, awalnya woi menggebu-gebu. Ini ada beberapa saya lihat saudara ya. Beberapa lulusan kelas saya murid sejati di tempat kami, baru lulus pelayanan ini, pelayanan itu, wih membara, wah senang dia. Tapi waktu akan membuktikan. Waktu akan membuktikan. Ada yang tetap bertekun melayani sampai sekarang, ada yang sudah hilang dari orbit. Kalau hilang dari orbit, hilang juga dari pandangan Tuhan. Pilihan ada di saudara. Jadilah hamba Kristus yang baik di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa baik di hadapan Tuhan, pasti di hadapan manusia saudara akan disukai, disenangi, dan Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara menyaksikan ibadah ini di rumah, berdiri dari tempat saudara duduk. Kalau mau berlutut, lebih baik lagi pujikan pujian ini dari hati saudara. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari naikkan suara-suara lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak ku sembah. Naikkan kedua tanganmu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus,
Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, atas pemeliharaanmu, atas berkat-berkat yang kami rasakan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang ditinggikan di atas segala Allah. Bawa Roh-Mu sembah Tuhan. Irekelele ala walala, lelelelelele, irekele pere ala walala, oh relelelelele, irekele merelele ala walala, urikerele, iraparalala, urikele merelele, Yara walala walala uriele yara la 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 irelelele irekera la walala la 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 urata la walala la la irelelelele irala Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kali ini firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, tetapi kami ingin menjadi pelayan-Mu yang baik, yang luar biasa. Dengan mencontoh kehidupan Eliezer, kami bawa dalam kehidupan kami secara jasmani, nanti akan juga mengarah kepada hal-hal rohani pelayanan dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Saya ajak saudara menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah. Kami percaya saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti hati mereka yang ingin menabur dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Surga akan membalas seperti itu juga dalam kehidupanmu. Yang kau tabur akan kau tuai. Yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana. Dan tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai engkau. Dan janji Tuhan ya dan amin adanya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang mendengarkan ibadah ini yang dalam keadaan tubuh yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan mampu memberkati. Yang dalam masalah, Tuhan punya kuasa yang besar untuk menolong masalahmu. Di dalam Tuhan senantiasa ada kemenangan, asalkan engkau menjadi hamba-Nya yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pulanglah, kembalilah
kepada pekerjaanmu, sekolahmu, atau semua aktivitasmu bersama dengan Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang beriman mengakhiri dengan amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa segera mengganti status WA saudara dengan link ibadah ini supaya berita Injil dapat tersebar kemana saja. Dan jangan lupa bagi yang belum divaksin, segera divaksin. Bagi saudara yang sudah divaksin 2 kali, mau cari boosternya, segera cari boosternya. Sekarang vaksin di mana-mana jauh lebih mudah dibanding dengan tahun yang lalu. Terima kasih, sampai berjumpa dalam ibadah kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawa Barat. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.